Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Erina Damayanti dengan NIM 200321100039 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis diskriminan dalam mengklasifikasikan pemilihan jurusan Saintek dan Soshum sebagai pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah MKB 1. Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pembahasannya. Baik, yang pertama adalah pengertian dari analisis diskriminan sendiri. Jadi, analisis diskriminan adalah suatu model statistika yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan sejumlah objek dalam beberapa kelompok. Nah, pada penelitian kali ini, untuk model statistika yang digunakan itu mengelompokkan antara penjurusan Saintek dan Soshum. Untuk selanjutnya adalah mengenai model dari diskriminan. Pada model diskriminan tertera pada presentasi yaitu Y sama dengan B0X ditambah B1X1 ditambah B2X2 sampai dengan BPXP. Nah, dapat dijelaskan bahwasanya di sini Y merupakan variabel terikat atau disebut dengan variabel dependen, yang mana dalam penelitian ini merupakan data kategori atau data nominal seperti pemilihan jurusan yaitu Saintek dan Soshum. Untuk yang kedua yaitu BP, itu disebut sebagai koefisien fungsi diskriminan yang dihasilkan, dan XP biasa disebut sebagai variabel bebas atau variabel independen yang terdiri dari data berjenis interval dan rasio. Dan selanjutnya adalah tujuan dilakukannya analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini memiliki tujuan untuk menguji variabel apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok, dan di sini kelompoknya tersebut adalah kelompok Saintek dan Soshum. Kemudian akan membentuk fungsi diskriminan dari variabel terikat yang bisa mendiskriminasi kategori variabel bebas dalam hal membedakan suatu objek masuk ke dalam kelompok mana. Dan yang ketiga adalah menentukan variabel bebas mana yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perbedaan antara kategori atau kelompok. Dan yang terakhir, mengklasifikasikan objek ke dalam suatu kelompok atau kategori berdasarkan nilai variabel bebas. Adapun asumsi-asumsi dari analisis diskriminan, di sini saya mencantumkan 6 macam. Untuk yang pertama adalah tes uji normalitas. Tes uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh tersebut terdistribusi normal ataupun tidak dengan melihat nilai signifikansi. Tolak H0 apabila nilai signifikansinya tersebut kurang dari 0,05, yang mana berarti bahwasanya data tersebut terdistribusi tidak normal. Dan untuk terima H0 apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, yang artinya data tersebut terdistribusi dengan normal. Untuk asumsi yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas di sini digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut bersifat homogen ataupun tidak, dengan cara menentukan bahwasanya H0 itu apabila varian populasi adalah homogen, dan H1 atau HA yaitu varian populasi tidak homogen. Dan untuk cara melihat penentuan keputusannya dapat digunakan nilai probability atau signifikansi. Apabila lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan apabila kurang dari 0,05 maka H0 akan ditolak. Dan untuk asumsi yang ketiga yaitu uji kovarian matriks atau biasa disebut dengan uji box M. Di sini digunakan untuk mengetahui kesamaan varian dari setiap variabel, yang mana dapat dilihat dengan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 akan ditolak. Dengan keputusan H0 adalah grup varian matriks relatif sama, dan H1 atau HA grup varian matriks relatif berbeda. Kemudian asumsi selanjutnya adalah pengujian signifikansi variabel. Pengujian signifikansi variabel ini digunakan untuk mengetahui variabel independen mana atau variabel bebas yang mana yang berbeda secara nyata pada variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi dengan menggunakan nilai f-test, Wix lambda, dan lain sebagainya. Dan untuk pengujiannya, apabila menggunakan uji F, maka
yang ditentukannya adalah nilai signifikan. Apabila lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan antara kategori, dan apabila kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan antar kategori. Sedangkan nilai Wix lambda di sini 0 sampai dengan 1. Jika angkanya mendekati 0, maka data setiap kategori cenderung berbeda, dan apabila angka mendekati 1, maka data tersebut memiliki kecenderungan sama. Kemudian adalah uji keeratan variabel atau biasa disebut conical correlation, digunakan untuk menghitung keeratan hubungan antara skor diskriminan dan kategori. Dalam hal ini karena ada satu tipe yang berpengaruh maka ada satu kategori. Dan yang terakhir, asumsinya adalah uji rata-rata atau centroid, yang mana digunakan untuk menilai rata-rata fungsi dari setiap objek yang ada dalam kelompok. Selanjutnya adalah metodologi pada penelitian ini. Data yang dipakai dalam penelitian ini saya menggunakan data dari siswa SMA Negeri 9 Luwu angkatan 2016 dengan jumlah total sampel sebesar 38 siswa. Pada penelitian ini dilakukan analisis diskriminan dengan menggunakan 4 macam variabel independen dan 1 macam variabel dependen. Adapun variabel-variabel independennya yang pertama adalah nilai matematika sebagai X1, kemudian nilai rata-rata IPA sebagai X2, nilai rata-rata bahasa sebagai X3, dan nilai rata-rata IPS sebagai X4. Sedangkan untuk variabel dependen itu ada satu, yaitu pemilihan jurusan sebagai Y yang terdiri dari 2 macam kategori. Yang pertama sebagai 1 yaitu saintek dan 2 sebagai soshum. Nah, pada PPT juga telah ditabulasikan data ada sejumlah 38 dan dengan variabel-variabel yang telah dituliskan. Selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Untuk hipotesisnya ada H0 dan H1 atau HA. Untuk H0 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan untuk setiap variabel baik X1, X2, X3, dan X4 dalam pemilihan jurusan saintek dan soshum. Dan untuk HA atau H1 ada perbedaan yang signifikan untuk setiap variabel baik X1, X2, X3, X4 dalam pemilihan jurusan saintek dan soshum. Selanjutnya adalah tahapan pengolahan data penelitian di aplikasi SPSS. Untuk yang pertama adalah tahap memasukkan data atau tabulasi data. Di sini saya memperoleh data 38 sampel dengan Y sebagai pemilihan jurusan, kemudian X1 sebagai nilai matematika, X2 sebagai nilai IPA, X3 sebagai nilai bahasa, dan X4 sebagai nilai IPS. Kemudian kita ke variabel view-nya, kita atur sesuai dengan namanya juga dengan labelnya, dan selanjutnya pada untuk Y karena kita menggunakan kategori, kita pilih value dan mengisikan 1 sebagai saintek dan 2 sebagai soshum. Apabila tahap 1 sudah selesai, maka kita lakukan analisis ke tahap 2 dengan cara klik analyze, kemudian classify dan klik diskriminan. Dan apabila sudah, kita berlanjut ke tahap 3, yaitu dengan cara mengisikan kotak dialog dengan variabel Y yang tadi yaitu pemilihan jurusan pada grouping variabel, dan variabel X yang tadi X1, X2, X3 sampai dengan X4 pada independen. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita masuk ke tahap 4, yaitu pada grouping variabel atau variabel Y kita pilih define rank dan atur kategori, yaitu minimumnya sama dengan 1 dan maksimumnya sama dengan 2. Selanjutnya pada tahap 5 itu kita klik use stepwise metode karena kita akan menggunakan metode stepwise. Apabila sudah, kita akan masuk ke tahap 6 yaitu dengan klik statistik, lalu checklist min, kemudian unvariate ANOVA, kemudian box M karena kita telah menggunakan asumsi box M, dan unstandaris, lalu continue. Apabila sudah, kita akan masuk ke tahap 7 yaitu metode karena kita metodenya tidak perlu dirubah, langsung klik continue. Dan tahap 8 yaitu kita klik classify, kita pilih case with result dan summary tabel, lalu continue. Dan apabila sudah, tahap terakhir kita klik save. Kita centang pada kotak dialognya ketiga-tiganya, lalu continue dan oke.
Dan setelah itu akan muncul hasil output dari SPSS dan akan saya jelaskan melalui video berikut. Baik, setelah kita telah mempraktikkan cara mengolah data penelitian tersebut di aplikasi SPSS beserta outputnya, selanjutnya adalah hasil output SPSS dan interpretasi data penelitian. Untuk yang pertama adalah ringkasan kasus yang tertera pada tabel analisis case processing summary. Nah, pada tabel ini dapat kita ketahui bahwasanya hasil output dari SPSS yang telah diolah tersebut menunjukkan proses analisis berjumlah N 38 atau jumlah sampelnya 38 dengan kevalitan dalam persen 100%, sehingga data tersebut tidak ada yang keluar atau missing atau berada di luar jangkauan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada data deskriptif dari grup statistik. Nah, pada data deskriptif dari grup statistik ini tertera bahwasanya ada pemilihan jurusan yaitu kategori Saintek, kemudian Soshum dan totalnya. Dapat kita ketahui pada tabel Saintek yaitu sejumlah 19 siswa dan Soshum sebanyak 19 siswa juga, dengan dapat diketahui untuk nilai rata-ratanya untuk kategori Saintek nilai matematika 81,6, nilai rata-rata IPA 81,3, nilai rata-rata bahasa 2,9, kemudian rata-rata IPS 84,6. Pun juga sebaliknya pada Soshum dapat kita ketahui bahwasanya rata-rata untuk nilai matematika 79,05, nilai rata-rata IPA 79,1, hingga nilai rata-rata IPS 81,9. Dan juga dihasilkan total dari grup statistik sejumlah 38 dengan nilai rata-rata matematika 80,3, nilai rata-rata IPA 80, kemudian bahasa 82,3, dan nilai rata IPS 83,3. Selanjutnya adalah uji beda rata-rata kelompok yang tertera pada tabel Test of Equality of Group Means. Nah, pada tabel ini dapat kita perhatikan berdasarkan asumsi yang telah kita lakukan tadi, ada dua macam hal yang harus diperhatikan, yaitu nilai F dan Wix lambdanya atau uji F dan Wix lambda. Nah, angka Wix lambda pada tabel Test of Quality of Group yang dihasilkan dalam analisis diskriminan ini rentangnya adalah 0,831, yaitu nilai rata IPS sampai dengan 0,957 atau nilai rata-rata bahasa, yaitu minimum dan maksimumnya. Dapat dilihat bahwasanya variabel rata-rata nilai bahasa yang cenderung tidak berbeda karena mendekati nilai 1 asumsinya tadi 0 sampai dengan 1 apabila 0, yaitu
berbeda dan untuk mendekati 1 tidak berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nilai bahasa untuk kategori Saintek dan Soshum itu ternyata tidak berbeda. Dan untuk nilai F-test-nya kita lihat dari nilai signifikan. Apabila lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan antar kategori, dan apabila kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan antar kategori. Dapat kita ketahui bahwasanya nilai matematika adalah 0,052, artinya lebih besar dari nilai signifikan sehingga tidak ada perbedaan. Kemudian untuk nilai rata-rata IPA senilai 0,016 berarti kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan antar kategori secara signifikan. Kemudian untuk nilai rata-rata bahasa itu 0,210 yang artinya lebih besar daripada 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan antar kategori. Dan yang terakhir yaitu nilai rata-rata IPS yaitu 0,10 yang artinya kurang dari 0,05 yang berarti ada perbedaan antar kategori. Sehingga berdasarkan test of quality of group means ini dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, berdasarkan angka Wix Lambda, nilai bahasa untuk kategori Saintek dan Soshum itu tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Dan untuk yang kedua, ada variabel yang berbeda secara signifikan untuk dua kategori diskriminan, yaitu nilai rata-rata IPA dan nilai rata-rata IPS, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian yang keempat ada uji kovarian matrik atau biasa disebut dengan uji box M. Di sini yang perlu diperhatikan adalah pada tabel test result dan log determinants. Nah, dapat diketahui untuk uji kovarian matriks ini yang kita ketahui yaitu nilai dari signifikansinya, yang berarti apabila lebih besar dari 0,05 berarti H0 diterima, dan apabila signifikansinya kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak. Dan dapat diketahui bahwasanya nilai dari signifikan uji box M yaitu 0,437 di tabel test result. Nah, itu berarti kurang dari atau lebih dari. Dapat disimpulkan bahwasanya 0,437 itu lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya H0 itu diterima. Yang berarti grup dari kovarian matriks relatif sama. Dan dari asumsi ini dapat dikatakan bahwasanya telah memenuhi asumsi diskriminan. Untuk yang kelima ada hasil analisis stepwise. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan di tabel variabel not in the analysis. Di sini ada stepnya yaitu step 0 dan step 1, kemudian ada tolerance, mean tolerance, F enter dan Wix Lambda, dan yang kita fokuskan di sini adalah nilai dari F-nya. Baik, untuk step 0 dapat kita ketahui bahwasanya nilai F tertinggi yaitu pada nilai rata-rata IPS sebesar 7,311 yang dapat kita simpulkan bahwasanya nilai rata-rata IPS menjadi faktor penentu pemilihan jurusan yaitu Saintek maupun Soshum karena memiliki nilai F tertinggi. Dan pada step 1 yaitu dapat kita ketahui bahwasanya nilai yang tertinggi pada F-nya yaitu nilai IPA atau rata-rata IPA senilai 1,750, sehingga dapat diartikan bahwasanya nilai rata-rata IPA menjadi variabel yang signifikan dalam menentukan pemilihan jurusan Saintek maupun Soshum. Dan untuk selanjutnya pada yang tertera PPT yaitu tabel variabel entered itu dapat kita ketahui bahwasanya variabel independen dari nilai rata-rata IPS dengan skor Wix lambdanya senilai 0,831 itu memiliki arti bahwasanya varians tersebut tidak bisa dijelaskan antar kategori sebesar 83,1%. Dan yang keenam ada nilai eigen. Di sini tertera pada tabel eigenvalue dengan nilai conical correlation atau nilai keeratan hubungan 0,411. Conical correlation menunjukkan 0,411 berarti ada keeratan yang cukup tinggi antar variabel tersebut dengan skala asosiasinya itu dari 0 sampai dengan 1.
Dan yang ketujuh ada fungsi diskriminan yang kita fokuskan pada tabel conical discriminant function coefficient, yang mana di sini ada nilai rata-rata IPS 0,331 dan untuk nilai konstannya min 27,609, sehingga dapat disimpulkan untuk model diskriminan persamaannya sama dengan Z sama dengan min 27,609 ditambah 0,331 nilai rata-rata IPS atau X4. Untuk selanjutnya kedelapan yaitu menentukan cutoff. Di sini yang kita fokuskan pada tabel function of group centroid. Seperti asumsi tadi, bahwasanya di sini ada nilai Sintech dan Soshum yaitu sama-sama, yaitu yang untuk Sintech-nya positif yaitu 0,439 dan untuk Soshum itu negatif yaitu min 0,439. Nah, di sini untuk cutoff ini digunakan untuk mengidentifikasikan seorang siswa tersebut masuk dalam pemilihan jurusan Sintech maupun Soshum berdasarkan nilai Z yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwasanya seorang siswa masuk dalam Sintech jika memiliki nilai Z-score minimal 0,437. Dan untuk seorang siswa masuk ke Soshum itu jika memiliki nilai Z-score maksimal min 0,439. Dan untuk yang kesembilan yaitu case with statistik. Nah, di sini telah tertera dalam PPT bahwasanya terdapat original case number, itu berarti jumlah sampel kita yaitu 38, kemudian aktual origin yaitu pemilihan kategori tadi 1 sebagai Sintech, 2 sebagai Soshum, kemudian ada prediksi grup yaitu grup mana setelah dilakukan analisis diskriminan ini. Dan itu apabila satu itu berarti tetap, dua tetap, dan apabila satu menjadi 2 dan ada sigma di atas itu atau ada tanda bulat-bulat di atas itu berarti ada pemindahan dari kategori antara Sintech ke Soshum atau Soshum ke Sintech. Nah, pada case with statistik ini digunakan untuk mengidentifikasikan data aktual dengan prediksi dari model diskriminan, sehingga dengan melihat case with ini kita dapat melakukan pemetaan. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu ke-10 yaitu classification result. Nah, di sini dapat kita ketahui ada original account dengan kategori Sintech dan Soshum, kemudian ada prediksi-prediksi dari grup membership-nya, kemudian ada totalnya dan ada persenanya. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan analisis diskriminan yang telah kita lakukan pada original account pada 1 untuk Sintech dapat kita ketahui bahwasanya siswa sebanyak 11 orang diklasifikasikan masuk ke dalam pemilihan jurusan Sintech dan setelah dilakukan analisis tetap ke dalam kategori Sintech atau sebenarnya telah berada dalam kategori Sintech. Dan apabila dipersenkan itu sejumlah 57,9% untuk kategori siswa yang masuk ke dalam Sintech. Dan apabila untuk yang kedua yaitu siswa yang masuk ke dalam kategori Sintech dan setelah dilakukan analisis diskriminan dimasukkan ke dalam grup Soshum sebanyak 8 siswa atau apabila dipersenkan sebanyak 42,1%. Dan untuk kategori yang kedua yaitu Soshum, apabila seorang siswa telah dinyatakan masuk ke dalam kategori Soshum dan setelah dilakukan analisis diskriminan ini tetap dan sebenar-benarnya masuk dalam kategori Soshum itu sebanyak 14 siswa atau apabila kita persenkan berarti 73,7%. Dan untuk kelompok dari kategori Soshum dan setelah dilakukan analisis diskriminan ini dilakukan pemetaan masuk ke dalam kategori Sintech sebanyak 5 siswa dengan apabila dipersenkan sebanyak 26,3%. Nah, selanjutnya di sini ada poin A yang ada 65,8% of original grouped cases correctly, yang artinya bahwasanya 65,8% dari jumlah sampel yaitu 38 data nilai siswa yang telah diklasifikasikan dalam kategori grup Sintech maupun Soshum masing-masing tersebut telah tepat.
Dan yang terakhir setelah pembahasan adalah kesimpulan. Nah, pada pembahasan kali ini kita tarik kesimpulan 3 hal. Yang pertama adalah disimpulkan bahwasanya dalam 4 variabel tadi, variabel independen itu ada 2 macam variabel independen yang berbeda secara signifikan karena nilai angka signifikansinya kurang dari 0,05, yaitu nilai rata-rata IPA dan nilai rata-rata IPS yang berpengaruh pada pemilihan jurusan Saintek maupun Soshum. Dan untuk yang kedua, yaitu ada model koefisien dari fungsi diskriminan Z sama dengan min 27,609 ditambah 0,311 nilai rata-rata IPS atau X4. Dan yang terakhir, proses pengklasifikasian penelitian ini telah menunjukkan klasifikasi 65,8% atau lebih besar dari 50%, sehingga analisis diskriminan ini layak untuk digunakan. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.